Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Mas Naryo, nah ini ahlinya urusan percukaian. Ini nasib perokok ini apakah kemudian harus merokok lintingan atau masih merokok dengan pakai cukai? Moga Mas, tentang industri rokok kita saya pengen denger nih dari ahlinya. Surya, terima kasih di invite. Ini saking banyaknya urusan kantor dibawa ke rumah sampai Sabtu masih dampingin dari jauh Pak Direktur. Wih mantap. Jadi Pak Direktur mendampingi rapat Pak Dirjen dari Zoom juga, saya dampingi Pak Direktur dari Zoom juga, makanya belum sempat izin. Tapi tentu Pak Surya yang undang, saya nggak harus hadir lah. Lanjut Mas, ini nasibnya gimana ini kita dengan industri kita dan juga teman-teman perokok ini? Jadi tadi aduh lupa namanya nih, Bung siapa itu bagus itu, memang situasi ini menjadikan semua sektor akan terjadi keseimbangan baru, termasuk rokok. Oke. Keseimbangan baru, Pak. Dan semua sektor akan menunjukkan seperti apa sih di negeri ini, ya. Nah, seperti apa negeri ini kan? Ini saya kemarin nulis, mungkin ada yang baca status saya bahwa yang haram dan makruh sekarang itu berdaya guna itu. Bagaimana tidak? Kalau yang makro kan lah sekarang ini, maaf bukan saya ahli agama, tapi level tertinggi hukum kalau di negeri kita itu kan makro itu kan, ya kan? Ada juga yang mubah segala macam itu kan, untuk rokok itu kan. Malah begitu situasi ini berdaya guna dengan sekian persen silahkan dialokasikan untuk corona itu kan. Luar biasa. Bagaimana luar biasa, dari DPH cukai itu hampir 3,4 triliun itu. Kalau misalnya dialokasikan ke sana semua, sepanjang bupati, gubernur boleh, sah-sah aja itu. Dan Menteri Keuangan sudah backup, boleh untuk corona, ya kan? Oh itu maaf Mas, berarti yang kemudian dimanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau yang ke daerah-daerah itu yang kemudian bisa dimanfaatkan penuh untuk keperluan penanggulangan di daerah yang bersangkutan? Iya. Oke, luar biasa. Sampai Peraturan Menteri Keuangan nomor 19, DPH termasuk DPH cukai hasil tembakau boleh dialokasikan untuk corona. Nah itu kan ternyata artinya perokok juga ikut bangga lah ya. Juga berkontribusi untuk corona, ya kan? Siap. Teman-teman, siapa tuh yang sering jalan-jalan? Pak siapa tadi? Izin, Bung siapa? Yang di jalan tadi Mas Bung Sunil Tolani. Kemudian Bung ini Doyok ya? Doyok dari Purworejo. Mas Adit yang komunitas kretek di Jogja. Komplit kita Mas. Tadi Mbak Eni sempat ngikuti nggak Mbak Eni? Saya nggak bisa harus nyampaikan bahwa bantu semua corona itu, dari setiap batang rokok ada untuk corona itu, ya. Itu yang makruh. Yang haram di Purwokerto, di Manado, di Bali jadi sanitizer, ya kan? Pembebasan etil alkohol itu untuk sanitizer kita berikan semuanya. Jadi luar biasa. Makanya kalau di situasi seperti ini, yang yang makruh dan yang haram udah berjibaku melawan corona, lu yang halal gimana nih? Ya kan? Harus berjuang sumpah untuk corona itu loh. Itu yang ya hikmah kalau situasi ini ternyata barang-barang yang selama ini praktis. Kalau kami di Bea Cukai itu sering ini kontribusi untuk yang sifatnya masif apa? Ternyata pas dampak corona kelihatan sekali itu loh. Ya ini jangan-jangan barang bukti alkohol dikeluarin semua nih buat sanitizer. Semua yang jadi gini, ada dua model. Alat pembebasan itu dulu kan untuk etil alkohol biasanya untuk bahan bakunya yang untuk minuman ya kan. Ya. Itu
itu nggak dipungut, malah itu nggak dipungut cukai karena dipungut di akhirnya yang minumannya itu kan. Atau untuk misalnya untuk parfum, untuk tanco ya kan, maaf sebut merek, itu dibebaskan semua. Nah sekarang untuk sanitizer semua pihak boleh ya. Jadi Dirjen Bea Cukai sikap langsung keluarkan SE sepanjang ada rekomendasi BNPB langsung bebaskan. Sehingga ya ada keseimbangan baru juga nanti. Etil alkohol jadi semua orang mungkin setiap rumah ada sanitizer. Nah ini bisnis Pak Suryo. Ya. Kalau yang dari peluang, semua orang bisa bikin sanitizer, bahan baku alkohol. Dan alkohol kalau secara nasional masih cukup Pak, masih cukup. Cuma distribusinya karena ini barang baru ya kan, situasi baru belum rapi. Tapi kalau produksinya masih cukup Pak sebenarnya, seperti itu. Kalau tadi menyampaikan keseimbangan baru, yang menarik ketika kita bicara komunitas rokok, mungkin kita bicara apa akan ada keseimbangan baru di industri rokok. Kira-kira seperti apa? Karena ada kekhawatiran juga nih Mas ketika kita bicara rokok kemudian cukainya naiknya luar biasa gitu kan. Teman-teman yang di daerah mungkin sudah mulai bergeser dengan Tengwe yang kemudian tidak akan ada cukai masuk ke negara. Kemudian teman-teman industri juga beberapa sempat bisik-bisik ini rokok murah jadi banyak, kita juga agak susah artinya berkompetisi dan seterusnya. Ada komen, Mas? Tadi saya sampaikan keseimbangan baru akan ada karena ya memang dengan format yang kemarin per Januari pasti setiap tanda kutip player lah ya akan adjust Pak, akan adjust sesuai dengan kemampuannya ya. Termasuk ya ini kan daya beli juga pasti akan menyesuaikan ya kan. Kalau yang mampu masih beli yang konvensional, yang nggak mampu barangkali dengan tingwe. Nah ini ya fenomena tingwe juga kami harus amati betul Pak. Kami amati betul itu bagaimana di lapangan ya kan. Ya. Karena kalau sampai itu yang banyak terjadi, sebenarnya negara rugi 2 kali. Ini maaf nih, lagi situasi ini masih ngomong untung rugi ya. Ya. Karena secara fungsi cukai kan mengendalikan. Kalau realnya nggak terkendali teman konsumsi itu kan malah negara rugi sebenarnya, ya kan? Karena nggak dapat cukai itu kan. Nah, tapi akan kami. Itu makanya jangan naik tinggi-tinggi Pak ya. langsung nyeletuk itu komandan Kratek. Rokoknya apa Pak Sunil? Enggak itu Mas Adit rokoknya apa Mas Adit? Saya sekarang pakai Ella sama Aroma. Wih. Oh, gabungan menengah dan besar itu. Ya, kalau lagi nggak punya duit ketahuan kan yang mana? Bukan. Itu rasanya seperti itu. Pak Suryo. Siap. Itu rasanya itu, saya tahu itu. Gitu ya. Oke, Mas Naryo ini sebentar teman kita yang dari Purworejo, Mas Doyo, Mbah Doyo ini sebentar lagi akan ada memimpin pengajian. Jadi kiai Pak Kiai kita ini harus ada diberi waktu khusus sebelum maghrib ini harus sudah ada di masjid. Maka Mas Doyo harus ngobrolin apa ki? Menanggapi Mas Naryo tadi ada yang unik Mas. Yang makruh sama yang haram malah sekarang sedang jadi primadona begitu. Iya, memang dari hemat saya memang tidak ada satu hal pun yang mutlak salah dan tidak ada satu hal pun yang mutlak benar. Itu rahasia. Tapi dalam kita beragama kita mengenal ilat atau apa yang namanya reason of law. Jadi alasan hukum itu kan ada. Termasuk ketika kita menggunakan hal-hal yang tadinya makruh atau haram seperti anak kecil memegang pisau atau orang tua memegang pisau kan jelas beda. Di dapur atau di tempat pacar istri kan juga beda Mas megang pisau kan begitu. jadi saya sepakatlah hari ini ada kita menemukan keseimbangan baru dan kita belajar banyak hal dari kondisi ini di semua sektor. Tidak hanya di sektor saya sebagai anak muda, tapi juga di sektor agama. Kita tahulah Jumatan ini jadi rame begitu loh.
Itu kan ini orang jadi banyak belajar, jadi banyak mencari literatur, jadi termasuk rokok juga. Ini jadi orang jadi kenal kretek, bahkan kenal linting, ya itu kan Mas Suryo Koco jadi senyum-senyum sendiri itu kan. Selama itu banyak yang lebih penting dari itu paling akhir, mohon maaf sekali karena setelah ini saya mau ada acara dalam segala lini itu akhirnya kita butuh sosialisasi, sederhananya seperti itu, butuh pencerahan. Yang Mas Suryo ini di Perokok Bijak selain mensosialisasikan tentang kita tahu bahwa WHO soal kesehatan dan lain sebagainya, ini kesempatan yang baik Mas untuk mengenalkan perokok bijak itu seperti apa Mas. Jadi merokok itu tidak selamanya buruk, tembakau tidak selamanya buruk, juga tadi bahkan tembakau yang makruh tadi itu kata Mas Naryo bisa menjadi satu hal penting yang menyelamatkan kita, itu perlu disosialisasikan. Termasuk kita sendiri di dalam beragama terkait Jumatan itu ada banyak-banyak tafsir atau ada banyak-banyak cabang. Itu juga kesempatan yang baik bagi kami untuk mensosialisasikan. Ada sosial media, ada Zoom, ada dan sebagainya. Mungkin itu sih Mas Suryo Koco. Kalau saya di akhir ini terima kasih untuk sudah diberikan kesempatan untuk hadir, dan terima kasih hormat saya untuk Mas Sunaryo, Mas Adit, Sandil, Mbak Eni dan semuanya yang di studio, Mas Koco dan sekjennya ini. Salam hormat Mas dari Aryo. Kami. Ya, Mas Aryo. Oke, matur nuwun. Sip. Mas Adit, ada yang ingin disampaikan? Monggo. Tadi kayaknya udah langsung nyaut aja nih Pak Naryo, aja mundhae cukai aja dhuwur-dhuwur. Apa ya? Sebenarnya gini, kalau bicara soal rokok, cukai dan penerimaan negara gitu, di konteks yang jarang diperhatikan oleh pemerintah itu adalah ketika kenaikan cukai terjadi, daya beli konsumen itu jarang diperhatikan bahwa oke, kalau kemudian alasannya yaitu memang dinaikkan agar kemudian tidak terjangkau atau terkendali atau sebagainya, tapi kemudian sekali lagi perokok di Indonesia ini kan sebenarnya kreatif. Ya. Kalau dia nggak mampu beli rokok yang golongan 1 yang tadi dibilang Mbak Eni cukainya tinggi apa segala macam, ya kita beralih ke golongan 2 atau golongan 3. Sekarang misalkan saya harus merokok jarum MLD yang isi 20 dengan HJE 1.700 per batang, artinya di HJE cukai, di pita cukainya HJE-nya itu sampai 34.000. 34.000 itu sudah di atas angka psikologis yang mampu saya beli. Kemudian akhirnya saya beralihnya kemana ya, rokok-rokok yang tadi yang kayak aroma, kayak jeruk atau chief atau kristal dan sebagainya ya, rokok-rokok golongan 2, rokok golongan 3. Bahkan di teman-teman perokok sendiri, dengan di mana saya di Jogja Pak. Oh, saya dengar jeruk berarti kan, oh Jogja Pak. Ada rokok jeruk Jogja, saya kenal soalnya. Itu rokok ya, banyak Pak. Cukup legendaris itu. Ada banyak yang kemudian kan golongan 2, golongan 3 itu kemudian konsumen beralih ke sana. Di sisi lain, untuk teman-teman yang kemudian bukan tidak sepakat ya, menolak dan ini negara apa sih maunya? Kok harga rokok cukainya dinaikkan tinggi sekali apa segala macam ya. Kemudian ya udahlah, kita nggak usah bayar cukai aja sekalian ke negara. Kita udah tingwe aja lah. Itu tadi kan kemudian kalau kata Mbak Eni, wah ini tekor 2 kali negara nih. Udah konsumsi tidak terkendali, penerimaan negara bisa saja tidak tercapai karena orang-orang beralih. Meskipun saya bilang ya nggak sebesar itu kemudian dampaknya. Mungkin itu ke depan bisa jadi jadi pertimbangan buat teman-teman di Dirjen Bea Cukai, teman-teman di Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan. Karena selama ini ketika bicara kebijakan cukai itu kan ya betul bahwa industri harus diperhatikan, bahwa petani harus diperhatikan, buruh harus diperhatikan, instrumen kesehatan harus diperhatikan. Tapi saya kira ada satu hal yang sering kali luput, nggak diajak ngobrol gitu. Ini ada ada komunitas konsumen yang advokasi konsumen nggak pernah diajak Pak.
Begitu kira-kira kalau soal cukai ya. Ya. Tapi bahwa Ji. di konteks penanggulangan corona, ini kritik saya Pak ya. Ya. Saya sepakat bahwa dalam konteks wabah seperti ini, DBH CHT juga pajak rokok di daerah-daerah itu kemudian sebisa mungkin digunakan untuk penanggulangan wabah. Hanya secara regulasi minimal 50% untuk penggunaan DBH CHT di daerah untuk JKN itu saya kira mohon maaf agak berlebihan. Kenapa? Karena selama ini harusnya kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu kembali kemudian ke si pemberi penghasilan cukai. Misalkan petani, misalkan lingkungan industri. Nah, dua bagian itu tadi kemudian di daerah jadi pihak-pihak yang jarang mendapatkan apa yang sebenarnya mereka hasilkan. Oke lah, mungkin itu 50%, tapi harusnya bisa diatur juga apakah berapa persen kemudian untuk petani, berapa persen untuk pembinaan lingkungan industri. Karena hingga saat ini, misalkan di Lombok gitu, orang taunya DBH CHT nih untuk ke petani, oh ini pada bantuan nih dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota, ada bantuan pupuk. Mereka hanya paham seperti itu, padahal yang mereka butuhkan bukan hal-hal seperti itu. Kemudian bicara soal pengembangan teknologi pertanian, bicara soal di industri juga, bagaimana kemudian industri ini bisa stabil, hal-hal kayak gitu yang jarang diperhatikan daerah. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dilakukan dengan dana dari DBH CHT. Satu lagi Pak, dia nambah Pak, nanggung Pak ya terakhir nih Pak. Betul ya. Ya, aman-aman. Santai. Satu lagi yang ini menurut kami tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, ketersediaan ruang merokok Pak. Ada baiknya kalau memang pemerintah daerah kemudian mau bikin perda KTR dan tidak mampu menyediakan ruang merokok di area publik, ambil dari DBH CHT Pak sebagian. Kita buat di daerah-daerah yang ya saya tidak meminta sebanyak mungkin ya, tapi kemudian di tempat-tempat yang strategis. Ya. Ketika ruang merokok itu tidak tersedia sampai kapanpun, persoalan soal rokok di Indonesia nggak akan berhenti. Karena persoalan rokok di Indonesia sederhana. Orang nggak suka asap rokok, dia nggak mau terganggu. Ya udah, kalau kedua belah pihak itu disatukan nggak ada ruang merokoknya ya selesai Pak, nggak bakal selesai itu, berantem terus. Gitu sih Pak kira-kira Pak. Oke.